Halo, kembali lagi sama aku Odi Bagus Syarifuddin. Kali ini kita akan berdiskusi dan belajar tentang dua rented scheduling GS pada sistem operasi. Jadi kalau versi ChatGPT itu adalah salah satu algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses atau tugas mendapatkan alokasi waktu CPU yang adil dan dijamin sesuai dengan kontrak atau janji yang telah ditentukan. Nah, jadi eh, sama ya seperti yang di PowerPoint tadi, intinya itu eh, untuk memastikan setiap program atau proses itu mendapatkan alokasi waktu CPU yang adil gitu. Karena di collaborative scheduling ini kita yang menekankan adalah keadilannya. Lalu dalam coordinated scheduling, setiap proses dijamin mendapatkan sebagian waktu prosesor berdasarkan perjanjian atau rasio yang telah dihitung di awal. Nah, konsep utama coordinated scheduling adalah algoritma coordinated scheduling memastikan bahwa setiap proses mendapatkan bagian yang dijanjikan dari CPU. Misalnya, jika ada 4 proses dan semua proses harus berjalan seimbang, maka setiap proses akan mendapatkan 1/4 dari waktu CPU. Jadi kalau misalnya ada 5 proses, berarti ya 1/5. Ada 6 proses ya 1/6 gitu. Jika ada perbedaan prioritas atau bobot antar proses, alokasi waktu CPU juga disesuaikan. Nah, jadi konsepnya itu satu itu memperhatikan fairness, keadilan, jaminan waktu CPU, penjadwalan dinamis, penjadwalan berdasarkan rasio. Nah, untuk fairness sendiri itu apa? Fairness itu adalah algoritma ini bertujuan untuk mendistribusikan waktu proses secara adil di antara semua proses sesuai dengan kebutuhan atau prioritas yang telah ditetapkan. Oke. Lalu yang nomor dua, jaminan waktu CPU itu setiap proses akan dijamin mendapatkan sebagian waktu CPU yang sesuai dengan rasio yang ditentukan. Misalnya, jika ada 2 proses dengan prioritas yang sama, masing-masing akan mendapatkan 50% waktu CPU. Lalu yang nomor tiga itu ada penjadwalan dinamis. Algoritma ini secara dinamis menghitung waktu yang telah dihabiskan setiap proses di CPU dan memastikan bahwa setiap proses mendapatkan bagian yang dijamin selama periode waktu tertentu. Jika ada proses yang mendapatkan lebih banyak waktu CPU daripada yang dijanjikan, proses tersebut akan dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada proses lain. Nah, ini jika ada proses yang mendapatkan lebih banyak waktu CPU daripada yang dijanjikan, proses tersebut akan dihentikan sementara untuk memberikan kesempatan kepada proses lain. Ini artinya jika prosesnya itu kita sediakan 4 detik gitu ya. Nah, tapi CPU itu memerlukan 6 detik. Jadi kita apa ya? mem- mengerjakan 4 detik yang lebih dahulu begitu. Lalu dihentikan sementara, lalu yang sisanya itu akan diproses di kesempatan yang lain seperti itu. Kalau yang nomor 4 itu penjadwalan berdasarkan rasio. Rasio yang dijanjikan untuk setiap proses dapat berbeda-beda, tergantung pada prioritas atau kebutuhan sistem. Misalnya, proses dengan prioritas lebih tinggi dapat diberikan rasio lebih besar dari waktu CPU. Lalu ini untuk langkah kerjanya berdasarkan ChatGPT. Satu, perhitungan rasio yang dijanjikan. Setiap proses diberikan waktu CPU berdasarkan rasio yang telah dihitung. Rasio ini bisa dihitung berdasarkan jumlah total proses, prioritas proses, dan kebijakan sistem. Lalu pemantauan waktu yang digunakan. Sistem akan terus memantau berapa banyak waktu CPU yang telah digunakan oleh setiap proses dan membandingkannya dengan waktu yang seharusnya dijamin atau rasio yang telah dijanjikan. Nomor tiga, penyesuaian penjadwalan. Jika sebuah proses telah menggunakan lebih banyak waktu CPU daripada yang dijanjikan, maka algoritma akan menurunkan prioritasnya atau menghentikannya sementara untuk memberikan waktu kepada proses lain yang belum memenuhi jatah waktu yang dijanjikan.
Ini kayak yang nomor 3 tadi ya, yang di atasnya itu. Lalu penjadwalan prioritas tinggi. Jika ada proses dengan prioritas lebih tinggi atau dengan beban kerja lebih berat, sistem dapat memberikan waktu CPU yang lebih besar sesuai dengan rasio atau bobot yang diberikan. Nah, ini ada contoh kasus. Misalkan ada 3 proses yang berjalan pada sebuah CPU, yaitu P1, P2, P3. Artinya proses 1, proses 2, dan proses 3. Rasio waktu yang dijanjikan adalah 1:2:1. Ini berarti P1 akan mendapatkan 25% dari total waktu CPU, proses 2 akan mendapatkan 50% dari total waktu CPU, proses 3 akan mendapatkan 25% dari total waktu CPU. Jika total waktu eksekusi CPU adalah 100 milisecond, maka proses 1 dijamin akan mendapatkan 25 milisecond waktu CPU, proses 2 akan mendapatkan 50 milisecond waktu CPU, dan proses 3 adalah sisanya yaitu 25 milisecond waktu CPU. Setelah beberapa waktu, sistem akan memeriksa berapa banyak waktu yang telah digunakan oleh setiap proses dan melakukan penyesuaian untuk memastikan semua proses tetap mendapatkan waktu sesuai dengan rasio yang telah dijanjikan. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Menurut ChatGPT itu, satu kelebihannya adalah keadilan. Nah, setiap proses mendapatkan bagian waktu CPU dengan rasio yang dijanjikan, sehingga tidak ada proses yang dominan atau monopolistik. Lalu yang kedua, kelebihannya adalah penyesuaiannya dinamis. Sistem dapat menyesuaikan penjadwalan secara dinamis untuk memastikan bahwa jaminan waktu terpenuhi. Nomor tiga, prioritas fleksibel. Dapat diterapkan prioritas atau bobot untuk menentukan rasio waktu CPU yang diberikan kepada proses. Nah, untuk kekurangannya di sini ada 2 kekurangan. Yang paling utama, overhead pemantauan membutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap waktu yang digunakan oleh setiap proses, yang menyebabkan overhead pada sistem. Nah, ini. Lalu, kurang fleksibel untuk beban berubah. Sistem ini mungkin kurang fleksibel jika beban kerja berubah dengan cepat atau jika ada proses yang sangat memerlukan waktu CPU lebih lama dari yang dijanjikan. Nah, lalu kesimpulannya, guaranteed scheduling adalah algoritma penjadwalan yang dirancang untuk memberikan distribusi waktu CPU yang adil dan dijamin untuk setiap prosesnya. Algoritma ini berguna dalam situasi di mana setiap proses harus mendapatkan bagian CPU sesuai dengan kebutuhan atau prioritas yang telah ditentukan dan dapat digunakan dalam sistem yang membutuhkan keadilan dalam alokasi waktu prosesor. Sekarang coba kita cek untuk bagaimana guaranteed scheduling berdasarkan PowerPoint kita ya. Oke, jadi penjadwalan guided scheduling itu apa? Guided scheduling itu mempunyai sifat penjadwalan ini harus menjamin bahwa algoritma tersebut mempunyai kinerja yang cukup bagus dan menjanjikan kelangsungan hidup yang baik. Contoh nih, nah, misal ada end user yang sedang login, maka tiap-tiap user dijadikan akan menerima 1/n dari kemampuan CPU. Nah, jika usernya ada 5, berarti ini 1/5, gitu ya. Jadi angka pembaginya itu berdasarkan beberapa banyak usernya. Oke. Lalu selanjutnya, untuk meyakinkan bahwa setiap user mendapatkan jatah waktu menggunakan CPU sesuai dengan haknya, maka sistem harus tahu berapa CPU time yang diperlukan oleh setiap proses dalam satu user dan juga CPU time yang diperlukan oleh tiap-tiap user. Jadi di sini kita itu perlu tahu satu user itu punya waktu atau CPU time itu berapa dan eh, semua user itu jika dijumlahkan totalnya itu berapa begitu. Nah, jadi total waktu itu nanti itu bisa dibuat untuk perhitungan kita. Contohnya seperti ini. Nah, contoh satu ini kita mempunyai user A, B, C, D, dan E. Kita mempunyai 5 user. Dengan CPU time A punya CPU time 5,
B punya CPU time 4, C punya CPU time 8, D mempunyai CPU time 1, dan E mempunyai CPU time 2. Jadi, total waktu yang dibutuhkan untuk kelima user mengakses tersebut adalah 2 ms millisecond. Jadi, dari mana 2 millisecond itu? 20 millisecond itu didapat dari 5 ditambah 4, ditambah 1, ditambah 8, ditambah 2. Jadi, CPU time-nya user A sampai E itu dijumlahkan, itu jumlahnya 20. Sehingga diharapkan tiap user itu mendapatkan 20 per 5 sama dengan 4 ms. Jadi 20 itu dari total waktu CPU time semua user. 5 itu adalah user itu berapa banyaknya. Tuh. Nah, selanjutnya pada kenyataannya, mulai dari login hingga saat ini, tiap-tiap user telah mendapatkan CPU seperti terlihat pada tabel berikut. Nah, ini di bawah ini ada tabel lagi, ada user A, B, C, D, E, CPU aktualnya 3, 6, 2, 1, dan 1. Rasio. Di sini ada 3 per 4, ada 6 per 4, 2 per 4, 1 per 4, dan juga 1 per 4. Rasio antara CPU ini diperoleh sampai saat ini aktual dengan CPU yang seharusnya diperoleh 4 milisecond dapat dicari. Nah, di sini dapat dilihat bahwa user A memiliki rasio 0,75. Artinya A baru mendapatkan 3 per 4 jatah waktu yang seharusnya diterima. User B memiliki rasio 1,5, artinya B telah mendapatkan 1,5 waktu dari yang seharusnya dia dapatkan. Algoritma ini kemudian akan menjalankan proses dengan rasio yang paling rendah dahulu, hingga proses tersebut mendapatkan rasio melebihi rasio proses yang sebelumnya punya rasio satu tingkat lebih tinggi darinya. Dari mana? Kenapa rasionya itu 3 per 4, 6 per 4, 2 per 4, 1 per 4, dan 1 per 4? Itu didapat dari 3 per 4. 4 ini didapat dari 20 per 5 tadi. Dari total CPU time dibagi berapa banyak user. Jadi pernya itu per 4. Jadi 3 CPU aktual per rata-rata waktu ya. Rata-rata waktu harusnya berapa? 4 milisecond. Jadi 3 per 4, 6 per 4, 2 per 4, 1 per 4, dan 1 per 4. Nah, kemudian ini dicari dari yang proses yang paling cepat itu di apa? Didulukan. Seperti yang ada di slide berikutnya ini. Nah, rasio yang paling rendah itu didahulukan berdasarkan di sini. Oke, next. Nah, dari contoh satu tadi, kan kita punya nih rasio yang akhirnya A itu mempunyai CPU tempi 5, CPU aktualnya 3, rasionya 0,75. 0,75 ini dari 3 per 4. Oke. 3 dari CPU aktual, 4 itu dari CPU time keseluruhan dibagi 5. Gitu. B mempunyai 4, lalu B itu CPU time-nya 4, CPU aktualnya 6, lalu 6 per 4 itu sama dengan 1/5. Lalu di sini ada C, punya CPU 8, CPU aktualnya 2, dia mempunyai rasio 2 per 4, yaitu setengah atau 0,5. Di sini dia punya CPU time 1, CPU aktualnya 1, dia mempunyai rasio 0,25 atau 1/4. E juga sama, CPU utamanya 2, CPU aktualnya 1, dia mempunyai rasio 1/4 atau 0,25. Sum ini adalah jumlah CPU time-nya keseluruhan. Lalu rata-ratanya 4 itu berarti 20 dibagi 5. Gitu. Oke, di sini ada rumus GWP sama dengan AT per dibagi N. Dan juga rasio itu BT dibagi JWP. Nah, di sini ada keterangan JWP itu adalah jangka waktu pemrosesan, AT itu adalah arrival time atau waktu tiba, BT adalah burst time, dan N adalah banyaknya proses. Nah, jadi dari rumus ini tadi
kita bisa menghitung JWP dan rasionya untuk menentukan urutan proses mana yang kita dulukan. Jadi nanti proses rasio yang paling kecil ini kita akan mendahulukannya. Oke, kita langsung coba ke kerjakan. Ini ada dua contoh soal. Nah, jadi seperti ini perhitungannya. Jadi di sini kita hapus dulu aja ya ini. Oke, seperti ini. Jadi di sini seharusnya kita mencari sum atau jumlah total dari burst time-nya ini ya. 28 ini adalah 8 ditambah 6 ditambah 10 dan ditambah 4 jadi 28. Untuk rata-rata itu em, 28 ini dibagikan berapa banyak prosesnya. Ini ada 4 proses jadi 28 dibagi 4 7. Oke, siap. Nah, sekarang kita cari JWP-nya ya. JWP itu adalah A per 4. Kenapa per 4? Karena jumlah prosesnya itu ada 4. Oke, lalu kita hitung gini aja. A dibagi 4. Enter. Lalu yang ini, oke, kita cek dulu. 2 dibagi 4, 1 per 2, 0,5. Betul. Lalu 4 dibagi 4, 1. 6 dibagi 4, 1,5. 8 dibagi 4, 2. Oke, betul ya. Lalu yang rasio ini setelah kita tahu berapa nilai C atau CWP-nya, kita bisa menghitung rasio ini dengan cara B plus time dibagi C, CWP-nya. Oke, nah tinggal enter aja. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita mengetahui nilai rasionya, jadi kita bisa menentukan urutan mana yang kita dahulukan. Jadi kita akan mendahulukan yang rasionya paling kecil dulu, yaitu proses 4, lalu proses 2, lalu proses 3, yang terakhir adalah proses 1. Nah, untuk yang contoh soal pertama, latihan soal ini, kita sudah tahu jawabannya seperti ini. Lalu kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini kita tidak diberikan nilai sum sama average-nya. Jadi kita akan mencari tahu dulu first time-nya total berapa, lalu kita cari rata-ratanya. Di sini kita tinggal sum ini sampai berapa? Nah, oke. Kita ketemu nilainya total first time-nya adalah 26. Lalu kita cari rata-ratanya dengan 26 dibagi 4. Kenapa dibagi 4? Karena prosesnya ada 4. Nah, kita ketemu 6,5 batch-nya. Lalu kita coba cari JWP-nya. Nilai arrival time dibagi 4. Seperti ini. 4 dibagi 4, 1. 6 dibagi 4, 1,5. 10 dibagi 4, 2,5. 8 dibagi 4, 2. Setelah kita ketahui nilai JWP atau C, kita bisa mencari nilai rasio dengan cara B ini dibagi C. Oke, kita hitung ya.
setelah kita ketahui nilai rasionya berapa, kita akan bisa menentukan urutannya. Yang pertama itu yang paling kecil, tentu saja nomor 4, proses nomor 4. Nah, di sini kita ada dua proses yang rasionya itu sama-sama 4. Mana yang kita dahulukan? Kita akan mendahulukan proses 2 karena arrival time-nya dia paling awal ya, 6. Jadi kita nomor 2 ini proses 2, nomor 3 adalah proses 3, dan nomor 4 adalah proses 1. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk gambaran perhitungan proses coordinated scheduling dalam sistem operasi.